sebuah desa kecil yang tersembunyi dari pandangan dunia, kegelapan selalu terasa lebih pekat setiap malam. Desa itu begitu tenang, namun di balik ketenangan itu ada bisikan-bisikan yang mengintai, cerita-cerita lama yang diturunkan turun-temurun tentang sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu hadir. Cerita tentang babi ngepet yang muncul di malam-malam tertentu, yang katanya datang untuk mengumpulkan harta, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Di desa itu, tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Semua orang tahu ada sesuatu yang mengintai. Desa kecil itu miskin, tak banyak yang bisa bertahan hidup, kecuali mereka yang punya sawah atau kebun luas. Di antara para petani itu ada Pak Wira, seorang pria dengan kulit legam, terbakar matahari, dan tangan kasar yang tak pernah beristirahat. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga senja, mencoba mencari nafkah yang tak pernah cukup. Pak Wira hanya punya sepetak tanah kecil yang hasilnya nyaris tak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Ia ingin lebih, ingin merasakan sejahtera, meski sedikit saja. Rumahnya terbuat dari kayu tua yang hampir roboh, berdiri di pinggiran desa yang jauh dari keramaian. Pak Wira tahu, impiannya untuk memiliki sawah sendiri mungkin hanyalah angan-angan, namun harapan itu tak pernah benar-benar padam, selalu mengintip di antara malam-malam sunyi, seperti bayangan yang tak bisa dia lupakan. Di sudut gelap rumah, Pak Wira duduk di sebelah istrinya, Bu Sari. Pandangannya kosong, jauh menembus dinding bambu yang sudah rapuh. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan kesunyian makin menambah beban pikirannya. Sambil menundukkan kepala, ia menggumam dalam hatinya, berharap hidupnya bisa berubah. Sudah berapa lama ia bekerja keras, berapa lama ia berharap tanpa hasil. Di dalam hatinya ada perasaan yang tumbuh perlahan, namun pasti rasa putus asa, campuran antara kelelahan dan keinginan untuk hidup lebih baik. Ia pernah mendengar cerita tentang babi ngepet dari orang-orang tua di desa ini, cerita tentang harta yang bisa datang begitu saja tanpa perlu memeras keringat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar tergoda. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya, apakah mungkin ada cara cepat untuk mengakhiri penderitaan ini? Apakah mungkin ada jalan pintas untuk keluar dari hidup yang tak pernah cukup ini? Pak Wira menatap Bu Sari, yang diam-diam juga mengerti keresahannya. Namun, dalam diam mereka berdua, ada sesuatu yang tak terucap. Ketakutan dan keinginan saling bertarung dalam sunyi. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Di suatu sore yang sepi, ketika Pak Wira sedang duduk sendirian di pinggir sawah, seorang lelaki tua mendekatinya. Orang tua itu dikenal suka berbicara tentang hal-hal aneh, tentang kekuatan gelap yang katanya mampu memberi kekayaan dalam sekejap mata. Dengan suara berbisik, lelaki itu bercerita tentang sebuah ritual yang dilakukan di kuburan tua di ujung desa, di mana mereka yang berani akan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia, makhluk yang bisa mengambil harta tanpa disadari. "Aku tahu kau butuh uang," bisik lelaki itu. "Kuburan itu tempat di mana kau bisa meminta apa saja, asal kau siap menerima bayaran yang tak terlihat." Pak Wira mendengar dengan penuh perhatian. Hatinya berdebar, campuran antara rasa takut dan harapan. Semua ini terdengar gila, tetapi pikirannya sudah terjebak. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk mendengarkan lebih jauh. Saat malam tiba, Pak Wira menceritakan ide gila itu kepada istrinya, Bu Sari. Wajah Bu Sari pucat, matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Dia tahu cerita-cerita tentang babi ngepet dan hantu yang bergentayangan di kuburan tua. Ia merasa ngeri memikirkan suaminya terlibat dalam hal mistis itu. Tapi saat Pak Wira berbicara dengan penuh keputusasaan, dia tahu suaminya sudah terlalu lelah hidup dalam kemiskinan. Akhirnya, Bu Sari mengangguk pelan, meski dalam hatinya penuh rasa takut. Mereka berdua tahu ini bukan jalan yang mudah,
tapi kesulitan yang mereka alami sudah terlalu berat. Tengah malam, Pak Wira mengenakan sarung hitam dan berangkat, meninggalkan rumahnya dalam keheningan yang mencekam. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat, seolah ada bayangan gelap yang mengikuti di belakangnya. Ia melangkah melewati pepohonan besar dengan ranting-ranting yang seolah merunduk mengawasi perjalanannya. Semakin dekat ia dengan kuburan tua itu, semakin mencekam suasana di sekitarnya. Burung-burung hantu bersuara dari kejauhan, dan suara serangga malam seakan terhenti seketika ia melangkah masuk. Semua terasa sangat sunyi, seolah alam ikut merasakan ketakutan yang menyelimutinya. Di tengah kegelapan, kuburan itu tampak seperti dunia lain, penuh dengan batu-batu nisan yang berjejer, membisu namun seolah berbisik lirih. Bisikan-bisikan itu terdengar samar. Suara-suara yang tak jelas dari mana asalnya membuat bulu kuduk Pak Wira meremang. Di tengah kuburan, Pak Wira menyalakan lilin hitam yang ia bawa. Nyala lilin itu terasa aneh, berkilauan dengan warna yang seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Pak Wira menatap nyala api itu, merasa seakan akan sedang menatap sesuatu yang hidup, yang memandang balik padanya dengan penuh rasa haus. Ia mulai mengucapkan mantra yang diberikan lelaki tua tadi. Suaranya bergetar dan kata-kata itu terdengar seperti bahasa asing. Kalimat-kalimat yang menusuk udara malam. Mantra itu seperti menyeret sesuatu keluar dari kegelapan. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya, menekannya, membuatnya tak bisa bernapas dengan normal. Namun ia terus melanjutkan mantranya, meski hatinya penuh dengan rasa takut yang makin menguat. Saat mantra terakhir terucap, tiba-tiba hening yang pekat menyelimuti. Lilin hitam di depannya bergetar, seakan ada angin dingin yang menyapunya. Meski udara terasa begitu berat dan hampa, dari balik bayang-bayang terdengar suara bisikan yang rendah, menggumamkan kata-kata yang tak bisa dimengerti. Suara itu terdengar jauh, namun mendekat dengan cepat, hingga seakan berbisik langsung di telinganya. "Beraninya kau datang ke sini?" Suara itu berbisik, dingin dan penuh ancaman. Pak Wira ingin lari, namun kakinya seolah tertancap di tanah. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suara itu melanjutkan, "Kau akan mendapatkan harta yang kau inginkan, tapi kau akan membayar. Kau akan membayar." Pak Wira gemetar. Hatinya mulai dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tapi ia tahu tak ada jalan kembali. Jika ia mundur sekarang, hidupnya akan tetap terjebak dalam kemiskinan. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan ketakutan dan menatap lilin itu dengan tekad. Kemudian, perlahan, tubuh Pak Wira mulai berubah. Kulitnya terasa panas, berdenyut, dan perlahan-lahan seperti meleleh. Ia merasakan tubuhnya menyusut. Tulang-tulangnya bergeser dengan suara yang mengerikan. Perasaan sakit menjalari tubuhnya, membuatnya hampir tak tahan. Ia ingin berteriak, tapi hanya suara erangan yang keluar dari mulutnya. Saat ia membuka matanya, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berdiri di atas 2 kaki, melainkan 4. Pak Wira kini telah berubah menjadi babi. Tapi ini bukan babi biasa. Di dalam matanya ada kepingan sisa-sisa kemanusiaan yang tertinggal, memandang dunia dengan rasa takut dan keserakahan yang terjalin erat. Ia merasakan kekuatan baru, insting yang mendorongnya untuk pergi mencari harta, untuk mengambil apapun yang ia inginkan, tanpa terlihat, tanpa disadari. Di bawah sinar rembulan yang pucat, babi itu berdiri di tengah kuburan, seperti bayangan yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Namun, dari kejauhan, masih terdengar suara bisikan samar, mengingatkan akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sebelum Pak Wira meninggalkan kuburan, suara bisikan yang menghantui itu muncul lagi, terdengar jelas dalam pikirannya. Dengan suara serak yang bergema di malam yang sunyi, bisikan itu memperingatkannya
ingatlah, setiap kali kau berubah, nyawamu tergantung pada satu lilin. Lilin yang harus dijaga dengan hidup dan mati. Pak Wira mendengarkan dengan cemas. Bisikan itu menambahkan, jika lilin itu padam saat kau sedang dalam wujud lain, maka kau akan hilang selamanya. Setiap kata menyusup ke dalam pikirannya, menanamkan rasa takut yang semakin dalam. Ia tahu, tanpa penjagaan yang penuh, nasibnya terancam di ujung lilin yang rapuh itu. Dengan tergesa-gesa, Pak Wira meninggalkan kuburan dan berjalan pulang ke rumah. Dengan pikiran yang bercampur antara harapan dan kecemasan, malam itu terasa semakin mencekam. Seakan-akan setiap bayangan memperhatikan langkahnya dengan tatapan penuh ancaman. Sesampainya di rumah, Pak Wira memanggil Bu Sari dan menceritakan semua hal yang harus dilakukan. Ia menunjukkan lilin hitam yang kini berada di tangannya. Lilin yang menjadi penanda hidupnya saat ia berubah menjadi makhluk malam. Bu Sari, kamu harus menjaga lilin ini, katanya dengan nada tegas namun penuh ketakutan. Saat aku berubah nanti, nyawaku tergantung pada lilin ini. Kalau sampai lilin ini padam, aku tidak akan pernah kembali. Bu Sari memegang lilin itu dengan tangan bergetar. Wajahnya memucat, penuh ketakutan. Namun ia tahu, ini adalah pilihan yang suaminya buat untuk mengubah hidup mereka. Dia mengangguk perlahan, meski hatinya diliputi rasa takut yang mendalam. Aku akan menjaganya, Pak. Aku janji, ucapnya dengan suara bergetar, berusaha menguatkan dirinya di tengah segala ketakutan yang menyelimuti. Pak Wira meletakkan lilin di tengah ruangan dan menyalakannya. Nyala lilin itu seolah menyala dengan kekuatan yang aneh. Warna api terlihat lebih gelap dan pekat, berkilauan dengan bayangan yang tak biasa. Bu Sari menatap lilin itu tanpa berkedip, menyadari betapa rapuhnya nyawa suaminya tergantung pada nyala kecil tersebut. Suasana rumah begitu hening. Hanya terdengar suara nyala lilin yang berdesis. Malam semakin dalam dan ketakutan menyelimuti Bu Sari. Ia tahu bahwa ia tidak boleh beranjak dari lilin itu. Bahkan untuk sekejap pun, rasa takut makin menguat. Seakan bayangan-bayangan dari kegelapan rumah ikut mengintip dari sudut-sudut gelap, memperhatikan lilin yang sedang dijaganya. Kemudian, saat malam semakin larut, Pak Wira bersiap. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tubuhnya mulai bergetar, diselimuti oleh kekuatan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Dia tahu, inilah saatnya untuk berubah menjadi babi ngepet. Ia menarik napas panjang, menatap istrinya untuk terakhir kali, sebelum ia melebur menjadi makhluk yang bukan lagi manusia. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Pak Wira merasakan kulitnya memanas, tulangnya berderak, dan tubuhnya menyusut ke bentuk yang asing. Wajahnya menegang, merasakan setiap perubahan yang menyakitkan, seolah-olah tubuhnya dihancurkan dan dibentuk kembali dalam wujud yang mengerikan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor babi dengan bulu hitam yang tebal. Matanya memancarkan sinar yang penuh dengan dorongan untuk mencari harta. Bu Sari menahan napas, menyaksikan perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Suaminya kini bukan lagi manusia. Ia menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang hanya didengar dalam kisah menyeramkan. Namun, di balik rasa takutnya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Nyawa suaminya masih bergantung pada nyala lilin itu. Saat Pak Wira yang kini berbentuk babi itu meninggalkan rumah, Bu Sari tetap duduk di samping lilin, menatap api yang bergoyang pelan. Rumah terasa semakin sunyi, bahkan suara angin di luar pun tak terdengar lagi. Suasana mencekam menyelimuti ruangan. Satu-satunya cahaya hanyalah nyala lilin yang tampak semakin aneh, seakan menghisap kegelapan di sekitarnya. Bu Sari duduk di sana dengan hati penuh kecemasan. Setiap detik terasa lama, seperti waktu bergerak perlahan di dalam rumah yang sunyi. Bayangan di dinding seakan membesar, mengikuti gerakan kecil nyala api. Ia merasa seolah ada mata-mata dari kegelapan yang mengawasinya, siap mengganggu dan memadamkan lilin kapan saja. Ketegangan
semakin terasa. Tiba-tiba, Busari merasa ada suara berbisik di belakangnya. Suara itu begitu pelan, hampir seperti angin yang lewat, namun terdengar jelas di tengah keheningan malam. Suara itu terdengar menyeramkan, seakan mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti, namun penuh ancaman. Busari bergidik, memeluk dirinya sendiri, dan menahan diri agar tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, lilin ini adalah satu-satunya penghubung antara dunia dan nyawa suaminya. Ia tak boleh lengah, meskipun rasa takut menghantamnya tanpa henti. Bayangan dari api lilin bergerak seolah-olah menari di dinding, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang seolah berusaha menakut-nakutinya. Ia mendekatkan tubuhnya pada lilin, tangannya gemetar, namun ia tetap mempertahankan fokusnya. Hanya ada satu hal yang terus bergema di pikirannya, janji yang telah ia buat pada suaminya. Di tengah malam yang gelap dan penuh ancaman, Busari duduk sendirian, mempertaruhkan segalanya untuk menjaga nyawa Pawira yang kini berubah menjadi makhluk mengerikan di luar sana. Saat malam semakin dalam, Pawira yang sudah menjadi babi ngepet bergerak cepat di kegelapan. Tubuhnya yang kecil dan hitam menyelinap di antara bayang-bayang, tak terlihat oleh orang-orang desa. Ia berlari dengan lincah, melompati pagar-pagar kayu, dan menyusup ke rumah-rumah para juragan kaya tanpa meninggalkan jejak. Tak ada suara yang terdengar. Ia hanyalah bayangan hitam yang meluncur tanpa suara, seperti mimpi buruk yang menghantui malam itu. Saat ia berada di dalam rumah para juragan tanah, Pawira melihat perhiasan dan uang yang berserakan. Emas, kalung, dan koin berkilauan dalam kegelapan, mengundang dan menggoda. Dengan kaki-kaki kecilnya, ia mulai mengumpulkan semua itu, mencakar-cakar dan menyimpan barang-barang berharga itu di dekat pintu agar mudah dibawa nanti. Sesaat, ia merasa seperti seorang raja yang memiliki segalanya. Di rumah, Busari duduk gemetar di samping lilin yang menyala redup. Nyala api lilin bergoyang, siken menari, nari di depan matanya. Bayangan dari lilin menciptakan bentuk-bentuk aneh di dinding rumah mereka, menghidupkan ruangan dengan bayangan menyeramkan yang bergerak tanpa henti. Busari tak bisa mengalihkan pandangannya dari lilin itu. Dia tahu, lilin ini adalah nyawa suaminya. Jika lilin ini padam, maka Pawira akan hilang selamanya. Di luar, terdengar suara aneh seperti desisan angin yang membawa bisikan. Bayangan pohon di luar rumah berderak, ranting-rantingnya seakan mengetuk-ngetuk dinding, menambah suasana mencekam. Busari mencengkeram lututnya sendiri, berusaha menahan ketakutan yang semakin menyergapnya. Ia tidak tahu apa yang ada di luar sana, tapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak terlihat namun terasa begitu dekat. Pawira yang masih dalam wujud babi ngepet terus berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya, menimbun hasil curiannya. Malam itu, ia merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap emas dan perhiasan yang ia kumpulkan membuatnya merasa semakin kuat, semakin berani. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya terlarang, namun godaan untuk mengubah hidupnya terlalu besar untuk ditolak. Di salah satu rumah, Pawira hampir tertangkap. Ia mendengar langkah kaki dari juragan yang terbangun di tengah malam. Dengan cepat, ia menyelinap keluar, melompat ke bayang-bayang, dan menghilang di kegelapan. Napasnya terengah-engah, namun ia berhasil lolos. Meskipun merasa takut, ia tahu ia harus melanjutkan aksinya hingga fajar tiba. Di rumah, Busari terus menatap lilin yang kini semakin bergetar, seakan melawan hembusan angin yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah angin dingin masuk dari celah-celah pintu dan jendela, membuat api lilin itu hampir padam. Busari terlonjak kaget dan segera melindungi lilin itu dengan kedua tangannya. Api lilin bergetar hebat, seakan melawan ancaman angin yang seakan ingin memadamkannya. Busari menahan napas, merasakan kecemasan yang semakin menumpuk. Ia tahu, jika lilin ini padam, maka suaminya akan hilang untuk selamanya. Ia menatap lilin itu tanpa berkedip,
berdoa dalam hatinya agar nyala api itu tetap hidup. Ia tidak peduli lagi pada suara-suara aneh di luar atau bayangan gelap yang terus mengintai dari sudut rumah. Ia hanya punya satu tujuan, melindungi lilin itu sampai suaminya kembali. Ketegangan semakin memuncak. Di luar Rama, suara desiran angin berubah menjadi bisikan-bisikan yang mengganggu. Bisikan itu seakan memanggil nama Busari, memintanya untuk meninggalkan lilin itu. Busari memejamkan mata, berusaha mengabaikan bisikan tersebut, namun ketakutan mulai menyergapnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang menunggu di kegelapan untuk mengambil lilin itu darinya. Lilin di hadapannya semakin redup. Api kecil itu berjuang melawan angin yang seakan semakin kencang. Busari mulai panik. Ia tahu ia tidak boleh kalah oleh rasa takut. Dalam hatinya, ia terus berdoa, berharap suaminya bisa kembali dengan selamat. Waktu berlalu, dan Pak Wira semakin sering melakukan ritual babi ngepet ini. Setiap malam, ia membawa pulang lebih banyak kekayaan, dan impian mereka untuk hidup sejahtera tampak semakin nyata. Namun, desas-desus tentang babi ngepet juga mulai menyebar luas di desa. Para warga mulai curiga melihat juragan-juragan kaya yang tiba-tiba kehilangan barang-barang berharga mereka. Bisikan tentang sosok babi ngepet yang berkeliaran di malam hari membuat warga desa gelisah. Tak ingin harta mereka hilang lagi, para warga sepakat untuk berjaga setiap malam. Mereka mulai memasang jebakan dan menjaga desa dengan mata yang waspada. Mereka bertekad menangkap makhluk yang telah mencuri dari mereka. Suatu malam, Pak Wira kembali menjalani ritualnya. Ia menyelinap dalam bentuk babi, menembus kegelapan desa yang kini dipenuhi dengan jebakan-jebakan dan mata waspada. Ia mencoba berhati-hati, mengendap-endap agar tidak terlihat. Tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Kegelapan seakan lebih pekat, dan setiap langkah yang ia ambil terasa menuntunnya lebih dalam ke arah bahaya. Saat ia mencoba memasuki salah satu rumah juragan kaya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Ada jerat yang melilit kuat dan menahannya di tempat. Pak Wira mencoba memberontak, menggoyangkan tubuhnya untuk melepas jebakan itu. Namun semakin ia bergerak, jerat itu semakin menancap dalam di kulitnya. Ia mulai panik, mengeluarkan suara ringkih, namun jerat itu tak mau kendur. Pak Wira terjebak. Di rumah, Busari menjaga lilin dengan waspada. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya, seolah ada energi gelap yang menyelimuti sekelilingnya. Ia duduk, mengawasi lilin yang menjadi simbol nyawa suaminya. Tiba-tiba, lilin itu bergetar hebat, nyalanya berkedip-kedip, seakan diterpa angin kencang yang tak kasat mata. Busari terkejut, dadanya berdebar kencang. Busari tahu sesuatu yang buruk pasti sedang terjadi pada Pak Wira. Ia mencoba melindungi lilin dengan tangannya, menangkup nyala api kecil itu agar tetap stabil, tapi angin seakan terus mendesak, mencoba memadamkan api itu. Keringat dingin mengalir di dahinya, tapi ia tahu, ia tak boleh panik. Jika lilin ini padam, suaminya tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Pak Wira masih berjuang dalam bentuk babi ngepet. Para warga yang berjaga mulai mendengar suara kegaduhan dari jerat tersebut, dan mereka segera berkumpul, membawa obor dan senjata seadanya. Pak Wira semakin putus asa, mencoba membebaskan diri, namun jerat itu terlalu kuat. Ia tahu, jika tertangkap oleh warga, maka akhir yang menanti dirinya akan sangat mengerikan. Di rumah, Busari masih berusaha melindungi lilin. Setiap kali lilin itu bergetar, ketakutannya semakin dalam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumahnya. Bisikan-bisikan yang mengerikan seakan memenuhi udara di sekitarnya. Bayangan di dinding semakin mengganggu, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak-gerak di luar, siap mengambil lilin itu kapan saja. Di titik ini, suasana menjadi semakin mencekam. Busari berjuang keras menjaga lilin itu tetap menyala, tapi seolah-olah ada kekuatan jahat yang mencoba memadamkannya. Setiap kali ia melindungi lilin itu, angin semakin kencang
Busari menggigit bibirnya, berdoa agar Pak Wira bisa lolos. Namun ketakutan merasuki dirinya. Apakah Pak Wira akan selamat dari amukan warga? Ataukah ia akan hilang selamanya? Lilin itu kini hanya tinggal sedikit lagi. Nyalanya semakin kecil, seolah hampir padam. Busari menahan napas, memegang lilin itu erat-erat dengan kedua tangannya. Apapun yang terjadi, ia harus menjaga lilin ini tetap hidup. Suasana malam semakin sunyi. Hanya terdengar bisikan-bisikan misterius yang tak dapat ia pahami. Di tengah malam yang sunyi, suara gaduh memenuhi desa. Para warga beramai-ramai mengerumuni sosok babi yang tertangkap di dalam jebakan mereka. Dengan obor menyala dan tatapan penuh kemarahan, mereka meyakini bahwa inilah babi ngepet yang selama ini mencuri harta mereka. Babi itu tampak lemah, hampir tak berdaya, mencoba meronta-ronta dari lilitan tali yang kuat menjerat tubuhnya. Namun, semakin keras ia mencoba melepaskan diri, semakin kuat pula cengkeraman tali itu. Warga tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mulai melemparinya dengan batu, memukuli tubuh babi tersebut dengan kayu yang mereka bawa. Sementara itu, di rumah, Busari tetap setia menjaga lilin yang mewakili nyawa Pak Wira. Ia duduk di lantai dengan tatapan tak berkedip, menatap lilin yang nyalanya semakin kecil. Tanpa diduga, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat nyala lilin itu berkedip lemah dan akhirnya padam begitu saja. Busari tertegun. Dalam sekejap, udara di sekitarnya terasa begitu dingin dan jantungnya berdegup kencang. Sebuah firasat buruk menyelusup di hatinya. Ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan lilin itu kembali. Tapi percuma, lilin itu tetap padam. Pak Wira, apakah ia masih hidup? Dalam kepanikan, Busari segera keluar rumah dan berlari menuju desa, di mana kerumunan warga berkumpul di bawah cahaya obor. Ia menerobos masuk, melewati orang-orang yang berdiri, sambil bergumam marah dan puas. Saat sampai di depan, ia terhenti dan tubuhnya terasa lemas. Di tanah tergeletak tubuh babi yang tak lagi bernyawa. Namun, ada yang aneh. Saat Busari mendekat, perlahan wajah babi itu berubah. Di bawah cahaya remang-remang, wajah itu bergeser menjadi semakin manusiawi, menjadi wajah Pak Wira. Busari terhuyung menatap sosok suaminya yang kini tampak jelas. Wajah yang ia kenali dengan sangat baik, namun kini terlihat penuh luka dan darah. Seketika itu juga, Busari menjerit. Jeritan yang memecah keheningan malam menghantui setiap orang yang mendengarnya. Ia jatuh berlutut di samping tubuh Pak Wira, mengusap wajah suaminya yang dingin dan penuh luka. Sambil menangis pilu, air mata mengalir deras di pipinya, dan hatinya dipenuhi penyesalan mendalam. Ia sadar, keserakahan mereka telah membawa mereka pada kehancuran ini. Pak Wira, suaminya, kini tergeletak tak bernyawa. Busari menyadari bahwa keputusan mereka untuk mengikuti jalan hitam ini, untuk meraih kekayaan dengan cara instan, telah menjerumuskan mereka pada bencana yang tak pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, hidup Busari tak lagi sama. Ia kehilangan segalanya. Pak Wira sudah tiada, dan rumah yang tadinya diimpikan untuk penuh kebahagiaan kini terasa kosong dan sunyi. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan Pak Wira, mendengar bisikan yang seolah mengingatkannya akan pilihan mereka yang salah. Warga desa yang tadinya penasaran dan penuh amarah kini merasa ngeri. Setiap kali mereka melihat Busari berjalan di jalan desa, mereka ingat akan malam itu. Malam di mana keserakahan dan ilmu hitam membawa kutukan yang mengerikan. Tak ada seorang pun yang ingin mendekati Busari. Ia hidup sendirian, menjadi pengingat yang hidup bagi setiap orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk mencapai kekayaan. Dalam sunyi, Busari menjalani hidupnya
dihantui oleh ketakutan dan penyesalan seumur hidup. Sebuah peringatan abadi tentang bahaya keserakahan dan ilmu hitam yang membawa bencana bagi siapa saja yang mencoba menguasainya.